Nah, jadi i'rab ini ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah rafa. Nah, tulis di situ yang pertama adalah rafa. Tulis rafa. Tulis juga Arabnya ya. Nah, rafa. Sudah? Rafa. Sudah? Nah, tulis di bawahnya, rafa adalah perubahan keadaan akhir ya, rafa adalah perubahan keadaan akhir suatu kata yang dimana harokat akhir pada kata tersebut adalah dhammah. Jadi kalau rafa ini itu berarti huruf terakhir dari kata tersebut harokatnya adalah dhammah. Adalah dhammah. Dah? Atau lanjutannya atau yang menggantikannya, menggantikan apa? Menggantikan dhammah ya, atau yang menggantikan dhammah, ya, atau yang menggantikan dhammah. Nah, jadi rafa itu adalah perubahan keadaan akhir suatu kata yang dikhususkan dengan tanda dhammah atau apa yang menggantikan dhammah ya. Nah, contohnya misalnya jaa Muhammadun. Misal contohnya jaa Muhammadun. Jaa Muhammadun. Coba tulis contohnya. Jaa Muhammadun. Nah, tulis contohnya. Sudah?
Contoh jaa Muhammadun. Nah, perhatikan di kalimat jaa Muhammadun. Perhatikan harokat akhirnya Muhammadun. Ini harokat akhirnya Muhammad apa? Dommatain. Nah, dommah toh? Dommah. Jadi kalau misalnya harokat akhirnya dommah, berarti i'rabnya adalah apa? Rafa. Nah, berarti tulis Muhammadun, i'rabnya adalah rafa. I'rabnya adalah rafa. I'rabnya adalah rafa. Ini contohnya. Ya, i'rabnya adalah rafa. Mana amilnya? Mana yang menjadikan dia sebagai rafa? Yaitu adalah jaa. Ini amil. Amil. Jaanya adalah amil. Apa itu amil? Adalah kata yang mempengaruhi apa? Harokat kata setelahnya, ya, harokat kata setelahnya. Artinya ini Muhammad, harokat domahnya dipengaruhi oleh apa? Oleh jaa sebagai amil. Kalau ditanya apa i'rabnya apa i'rabnya Muhammad? Apa i'rabnya? Jawabannya adalah rafa. Nah, jadi itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah nasab. Nah, jenis i'rab yang kedua. Jenis i'rab yang kedua adalah nasab. Nasab. Jenis i'rab yang kedua adalah nasab. Jadi ini Arabnya nasab. Sudah? Nasab. Nah, terus di bawahnya nasab adalah perubahan sudah? Adalah perubahan harokat akhir suatu kata, harokat akhir suatu kata harokat akhir suatu kata, sudah? Yang dikhususkan pada harokat fathah, yang dikhususkan pada harokat fathah. Nah, jadi nasab ini tandanya adalah apa? Fathah. Ya, tandanya adalah fathah. Harokat fathah atau lanjutannya atau yang menggantikan atau
yang menggantikannya atau yang menggantikannya. Nah, jadi nanti antum kalau tulis itu, kalau tulis misalnya nasab adalah perubahan harokat akhir suatu kata yang dikhususkan pada tanda fathah, maka kasih dalam kurung begitu ya. Dalam kurung kasih tanda fathah, kemudian balas kurung. Nah, contohnya kita lihat contoh. Misalnya akaltu. Misalnya akaltu. Akaltu as-samaka. Akaltu as-samaka. Akaltu as-samaka. Dah? Akaltu as-samaka. Sudah? Nah, perhatikan dari kalimat ini, akaltu as-samaka. Nah, perhatikan kata as-samaka. Apa harokat akhirnya as-samaka? Fathah. Berarti i'rabnya apa? I'rabnya nasab. I'rabnya adalah nasab. Mana amilnya? Kaltu. Ini sebagai amil. Nah, sebagai amil. Nah, tulis contohnya. Ya, jadi nanti insyaallah besok malam apa besok? Malam Sabtu. Malam Sabtu besok insyaallah kita praktek. Ya, kita praktek baca. Kita praktek mengenal i'rabnya. Jadi setiap kata nanti kalau fathah apa i'rabnya, kalau belum, besok kita kita bahas dulu tanda-tandanya, tanda-tanda i'rabnya. Sudah tulis ini? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Jar. Terus dengan Arabnya. Al-jarru. Jar. Sudah? Nah, jar, tulis di bawahnya. Jar adalah perubahan akhir suatu kata, perubahan harokat akhir, adalah perubahan harokat akhir suatu kata, adalah perubahan harokat akhir suatu kata yang dikhususkan dengan tanda kasroh, yang dikhususkan dengan tanda kasroh. Antum tulis sendiri itu tanda kasrohnya dalam kurung. Nah, jadi gini. Sudah? Nah, dengan tanda kasroh.
atau apa yang menggantikannya, atau apa yang menggantikannya. Ya. Nah, jadi kalau jar ini, kalau sebuah kata i'rabnya adalah jar, maka harokat akhirnya apa? Kasroh. Harokat akhirnya adalah kasroh. Contoh, tulis contohnya. Contohnya minal, ini contoh yang biasa, sering sekali muncul. Minal masjid. Minal masjidi. Sudah? Nah, minal masjidi. Nah, apa i'rabnya masjidi? Apa kalau ditanya i'rabnya nih? Apa i'rabnya? Apa? Jar. Karena apa? Kasroh. Mana amilnya? Min. Nah, ini sebagai amil. Nah, ini sebagai jar. Sudah? Terus contohnya. Minal masjidi. Ya, amilnya adalah min, kemudian jarnya adalah masjid. Insyaallah besok baru kita masuk kepada tanda-tandanya yang lain. Ya. Jadi insyaallah besok kita bahas terkait tanda-tanda yang menggantikan. Tanda-tanda yang menggantikan dhamma, menggantikan fathah, menggantikan kasroh, apa-apa saja. Nah, kemudian yang keempat, adalah apa? Jazm. Jazm, ya. Arabnya ya, jazm, al-jazmu. Nah, sudah? Nah, perhatikan. Tulis di bawahnya, jazm adalah sudah? Perubahan harokat akhir suatu kata, perubahan harokat akhir suatu kata, perubahan harokat akhir suatu kata yang dikhususkan pada harokat, pada harokat sukun, yang dikhususkan pada harokat sukun. Nah, buat nih dalam kurung bagaimana tandanya sukun?
Ya. Atau lanjut, atau apa yang menggantikannya. Atau apa yang menggantikannya. Nah, jadi nanti itu apa namanya? Harokat-harokat ini ya, harokat sukun, harokat fathah, dhamma, kasroh, itu nanti ada yang menggantikannya. Insyaallah kita bahas besok. Nah, contoh, tulis contohnya. Contohnya lam yakul. Lam yakul. Ini contoh. Lam yakul. Lam yakul. Apa artinya lam yakul? Dia belum makan. Akala yakulu. Lam yakul. Dah? Nah, perhatikan kalimat lam yakul. Apa i'rabnya yakul? Harokat mana yang dilihat ini? Harokat yang ini atau yang ini? Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir, ya. Kalau masih bilang di tengah, coba baca lagi apa pengertiannya i'rab. Sudah kemarin dibahas. Tadi juga sudah di murojaah. Lam yakul. Jadi apa i'rabnya? Jazm. Ini di awal-awal biar jazm. Nanti besok baru kita perbaiki. Lam yakul. Perhatikan kata akhirnya. Mana amilnya? Lam. Amilnya adalah lam. Oke. Tulis. Sudah? Saya tulis semua? Oke. Tulis di bawahnya keterangan. Nah, ini keterangan juga, ini penting. Ya, kita kasih kaedah-kaedah sedikit supaya gampang. Nah, keterangan. Jenis i'rab. Keterangan jenis i'rab. Jenis i'rab yang ada pada isim. Jenis i'rab yang ada pada isim. Sudah? Jenis i'rab yang ada pada isim adalah rofa, koma, adalah rofa, koma, nasab, koma, dan jar. Itu ya. Jadi isim itu dia tanda dia i'rabnya ada 3. Bisa sebagai rofa, bisa nasab, dan bisa apa? Bisa jar. Nah, terus lagi di bawahnya, sedangkan fiil ya, sedangkan fiil i'rabnya adalah jenis i'rabnya adalah ya, sedangkan fiil jenis i'rabnya adalah keseluar dulu tuh.
mati senternya. Ya. Nah, sedangkan fiil ya, jenis i'rabnya adalah rofa. Jenis i'rabnya adalah rofa fiil itu ya. Sedangkan fiil jenis i'rabnya adalah rofa nasab, rofa, nasab dan jazm. Ya. Dan jazm. Sudah? Nah, terus lagi di bawahnya baris baru lagi fiil isim. Ya, isim, tulis isim tidak menerima i'rab jazm. Isim tidak menerima i'rab jazm. Lihat, perhatikan. Makanya contohnya kenapa bukan isim? Contohnya ini apa ini? Fiil atau isim ini? Fiil. Ya, karena isim tidak bisa sukun. Isim tidak bisa sukun. Tidak menerima i'rab. Isim tidak menerima i'rab jazm. Ya, tidak menerima i'rab jazm. Nah, dan fiil, tulis sambung, dan fiil tidak menerima i'rab jar. Dan fiil tidak menerima i'rab jar. Ya. Tidak menerima i'rab jar. Ya. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis i'rab ya, jenis-jenis i'rab. Nah, insyaallah di besok insyaallah ini sebenarnya bagus kalau di copy ini. Baru dijelaskan supaya lebih enak. Di saja. Tanda-tanda i'rabnya. Ya, tanda-tanda i'rab. Ya, supaya tidak lama dijelaskan, supaya gampang. Nanti besok Oke. Sudah? Nah, belum pi. Nanti dilihat. Nanti ku tanya dulu kalau ada kalau ada dana. Oke. Nah, lengkapi tulisannya bagi yang belum selesai. Besok malam apa? Malam Sabtu. Habis itu malam Ahad. Malam Ahad ada kegiatan nih, malam Ahad biar tetap. Oh, itu malam Senin. Malam Senin P. Ya. Antum kalau pohon yang punya buah itu biasanya yang menanam dia ngerasakan capeknya, tapi buahnya itu yang rasakan manisnya banyak orang toh. Kenapa kita santri? Ya, kenapa kita santri kalau sudah terjun di masyarakat itu maunya begini, maunya begitu.
ya toh, maunya begini, maunya begitu. Nah, kita sebagai santri apa yang harus kita lakukan? Nah, tidak bisa kita salahkan masyarakat. Kalau mereka bilang, ini santri, tapi kenapa begini? Ini santri, tapi kenapa begitu? Nah, karena kenapa? Karena memang santri itu dia kan belajar agama, ya kan? Kita belajar, kita tahu adab-adab, kita tahu sunnah-sunnah, kita tahu amalan-amalan, mana yang wajib, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu semua kita pelajari, ya kan? Nah, itu semua kita pelajari. Cuman kenapa kita ketika terjun di masyarakat mereka lihat, kenapa ini sama dengan anak biasa? Kenapa ini sama dengan anak yang tidak sekolah di pesantren? Wajar enggak kalau mereka bilang begitu? Wajar lah. Wajar enggak? Maksudnya pantas enggak mereka bilang begitu masyarakat? Pantas, karena kita belajar, tapi buah dari ilmu yang kita pelajari tidak bisa dirasakan oleh mereka masyarakat, ya toh? Padahal sudah kita pelajari kemarin di kitab Ta'lim Muta'allim bahwasanya ciri-cirinya orang yang belajar itu, buahnya orang yang belajar itu adalah ketika dia mengamalkan ilmunya, ya toh? Kita sudah capek menanam di pesantren, capek kita menanam ini, kita gali tanahnya, kita kasih pupuk, capek kita duduk belajar toh? Pas pulang ternyata ilmu yang kita capek-capek cari, ilmu yang capek-capek kita pelajari tidak kita amalkan. Sama seperti kita sudah capek menanam tapi kita tidak rasakan nikmat buahnya. Makanya kenapa masyarakat mereka menunggu, mereka melihat bahwa kita menanam, mereka melihat bahwa kita berkebun dan mereka inginkan hasilnya, ya toh? Sama seperti kita juga, mereka tahu bahwa kita belajar, mereka ingin supaya apa yang kita pelajari mereka juga rasakan nikmatnya. Tapi bedanya orang yang menanam dan bedanya orang yang menuntut ilmu memang sama buahnya, ada buahnya. Menuntut ilmu ada buahnya, berkebun, menanam pohon ada buahnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan buahnya orang yang menuntut ilmu ketika dirasakan oleh orang lain, orang banyak, makin banyak kita dapat pahala, makin banyak ilmu juga yang kita dapat. Beda dengan orang yang menanam buah, dia tanam buah capek-capek, kalau dia kasih orang buahnya buahnya berkurang loh. Misalnya dia menanam rambutan, menanam mangga, misalnya dia dapat mangga 50 biji, dia kasih orang berkurang, kasih orang berkurang, kasih orang berkurang, akhirnya habis. Beda dengan ilmu toh, ilmu yang kita dapatkan kita kasih ke orang, bertambah ilmu yang kita punya. Kita kasih ke orang, bertambah ilmu yang kita punya. Apa buktinya? Misalnya kita pulang ke kampung, saya dulu di pesantren saya belajar begini. Oh iya kak, iya. Tapi kalau saya yang ku tahu begini. Dari situ kita dapat ilmu. Oh ternyata selama ini mereka mengamalkannya begini. Oh selama ini ternyata mereka mengamalkannya begini. Itu bedanya ilmu yang buah daripada ilmu dan buah daripada buah-buahan yang ditanam. Jadi kita berusaha apa yang sudah kita tanam walaupun buahnya belum banyak bisa dirasakan oleh orang-orang. Oke. Jadi insyaallah besok kita lanjutkan pembelajaran yang azan siapa? Ya, yang azan Ibnu, yang lainnya jangan ada yang berdiri kecuali batal wudunya atau mau ke WC ya. Langsung pegang Al-Qur'annya. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.